Halo teman-teman semua, di sini Sendang Mentari atau panggil aja Riri. Di sini akan menjelaskan tentang keseimbangan linear atau assembly line balancing menggunakan POM-QM for Windows. Nah, jadi sebelum kita masuk ke POM-QM-nya, kita buka dulu datanya di Excel ini. Nah, jadi datanya itu didapatkan dari tabel deskripsi operasi perakitan. Ini teman-teman juga bisa lihat di handbook, itu juga udah ada. Nah, di sini kita coba baca dulu. Jadi di sini operasi perakitan ini terdiri dari 8 task atau 8 pekerjaan gitu. Nah, dari 8 pekerjaan ini ada deskripsinya, tiap pekerjaannya itu ngapain aja, dan waktunya, waktu operasi dari tiap pekerjaan. Jadi kayak pekerjaan satu itu memakan waktu sebesar 2 menit, deskripsinya itu dia perakitan kerangka. Nah, predesesor itu apa? Jadi predesesor itu pekerjaan yang mendahului pekerjaan tersebut. Jadi pekerjaan satu itu sebelumnya harus melewati pekerjaan 2 dan 4 terlebih dahulu gitu. Sama juga untuk pekerjaan 2, pemasangan tombol. Pemasangan tombol itu sebelumnya harus ada pemasangan kabel terlebih dahulu gitu. Nah, kalau untuk pekerjaan 8, dia tidak ada predesesor, berarti dia menandakan dia pekerjaan yang pertama kali dilakukan, karena sebelumnya tidak ada pekerjaan yang mendahului gitu. Nah, ini ada data waktu produksi dan target produksi juga. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya untuk menentukan waktu siklusnya. Nanti kita bahas ketika sudah masuk ke POM-QM. Nah, dari tabel deskripsi operasi perakitan ini, kita masukkan ke tabel data assembly line balancing. Ini fungsinya cuma biar memudahkan aja ketika kita nge-input ke POM-QM-nya, jadi tinggal copy paste aja. Nah, dari sini kita masukin data pekerjaannya, waktu operasinya dalam satuan menit, dan predesesornya. Nah, di sini cara masukin predesesornya itu seperti apa? Karena kan di sini ada predesesor 1 sampai 6 nih. Ini sebenarnya bebas mengikuti nanti predesesornya ada berapa. Misalnya di pekerjaan 1 nih, dia kan predesesornya 2,4. Berarti pekerjaan yang mendahului pekerjaan 1 itu pekerjaan 2 dan pekerjaan 4. Nah, di sini pekerjaan 1 berarti predesesor 1 atau predesesor pertama yang mendahului pekerjaan 1 itu pekerjaan 2. Terus 4 itu masuk ke predesesor 2. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya predesesornya ada 3 atau 4 gitu nanti akan terisi sampai kolom 3 atau 4 gitu. Cuma di sini karena ada 2, kita keisinya sampai ke kolom predesesor 2 saja. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke POM-QM-nya. Teman-teman langsung pilih assembly line balancing. Detailnya kita kasih praktikum gitu aja. Bebas ini penamaannya. Terus number of task-nya itu berapa? Tadi kan ada 8 ya. 8 pekerjaan kita masukkan. Oh gini, biar gampang kita jajarin aja ya. Gini, oke. Ini praktikum. Number of task-nya ini 8 ya. 8. Jadi kita masukin di sini 8. Time unit for task-nya itu kita pakai satuan menit. Jadi di sini kita centang yang menit, dan untuk row name-nya kita ikutin sesuai di data, itu pakai angka. Jadi kita pilih yang 1, 2, 3, 4, 5, klik OK. Nah, di sini kan jadi susunannya udah sama kan? Task minus predecessor 1 sampai 6. Ini kan susunannya udah sama nih. Jadi tinggal kita copy paste aja. Copy, kita tekan sini paste. Nah, udah ke copy paste. Terus untuk ini kita hide aja ya biar kelihatan. Oke. Untuk metodenya kita pakai yang pertama itu longest operation time dulu. Nanti untuk perbedaan metodenya akan dijelaskan ya. Nah, untuk waktu siklusnya ini kan ada 2, given dan computed. Jadi kalau given itu teman-teman udah ngasih waktu siklusnya. Jadi udah teman-teman tentukan sendiri gitu. Jadi waktu siklus itu sebenarnya bisa ada 2 cara. Yang pertama itu waktu siklusnya itu diambil dari waktu operasi yang paling besar dari operasi tersebut. Jadi kayak misalnya nih di operasi perakitan ini kan kita ada 8 pekerjaan. Dari 8 pekerjaan itu mana yang waktu operasinya paling besar? Nih kita lihat di sini kan 3,25 menit nih yang paling besar. Itu di pekerjaan 3. Nah, nanti 3,25 menit ini itu dijadikan sebagai waktu siklusnya begitu. Cuma di sini kita bakal pakai yang computed karena kita kan ada
data waktu produksi dan target produksi ini. Nah, gimana caranya? Jadi kalau yang computed ini teman-teman tinggal masukin aja. Di sini unitnya itu berapa? Kita kan unitnya tadi 100 terus per 7 jam. Karena waktu produksi tiap harinya kan 7 jam. Ini dipilih yang hours. Nah, tapi task time unitnya kan tadi kita dalam satuan menit ya. Jadi jangan sampai salah mencetnya ini jadi hours. Soalnya kalau hours nanti ini dia tetap dalam satuan jam. Padahal kita kan merubahnya dalam satuan menit. Jadi ini langsung ke menit. Terus kita langsung lihat dari sini aja ya. Kita pakai metode long operation time, kita solve. Nah, jadi setelah di-solve, itu bakal muncul tiga solution. Yang pertama, assembly line balancing results. Yang kedua, summary of heuristic results. Yang ketiga, graph. Nah, untuk yang summary of heuristic results, ini tuh solutionnya pada tiap metode itu sama. Karena ini tuh ringkasan dari kelima metode gitu. Nah, ini ada ringkasan banyaknya stasiun kerja dari tiap metode. Kemudian untuk solution yang graph ini juga pada bagian precedence graph itu pasti sama karena ini tuh menunjukkan urutan pekerjaan. Jadi nggak mungkin berubah karena itu justru itu sebagai acuan pengerjaan tiap metode begitu. Nah, kalau untuk time per stationnya ini jelas tiap metode beda karena ini banyaknya waktu yang kepake pada tiap stasiun kerja setelah diolah dengan metode masing-masing. Gitu. Ini untuk metode long operation time didapatkan grafik diagram batang time per stationnya itu seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di solution yang assembly line balancing results-nya. Ini kita Nah, jadi didapatkan hasil solusi seperti ini. Nah, cara bacanya gini. Jadi tadi pertama itu kan kita sambil cek ininya ya, precedence graph-nya biar kelihatan urutannya. Sebentar. Graph, kita pilih precedence. Kita kecilin aja. Nah, jadi urutannya itu kan pekerjaan 8 dilanjutkan ke pekerjaan 6 dan pekerjaan 7. Nah, maka di sini pekerjaan 8 kan pasti menjadi pekerjaan yang pertama kali dilakukan. Nah, ketika menjalankan pekerjaan 8, pekerjaan 6 dan 7 sudah harus disiapkan. Gitu. Ini juga angka 8 di sini menandakan sebelum pekerjaan seluruhnya dimulai, pekerjaan 8 juga udah harus siap karena dia pekerjaan pertama yang harus dilakukan. Nah, selesai menjalankan pekerjaan 8, kenapa dilanjutkannya dengan pekerjaan 6 bukan 7? Nah, dengan metode long operation time ini kita memilih dari 2 stasiun kerja yang ada di ready task. Sebenarnya nggak hanya 2, tapi tetap didasarkan pada precedence graph-nya tergantung datanya, tapi di sini kita ada 2 ready task. Ketika menjalankan pekerjaan 8 itu pekerjaan 6 dan 7, itu dipilih mana yang memakan waktu operasi lebih lama. Di sini kan operasi 6, pekerjaan 6 dan pekerjaan 7 itu kan sama-sama memakan waktu operasi selama 1 menit nih. Kan sama nih, ada tie breaking. Nah, kalau di POM-QM kita sedang assembly line balancing terjadi tie breaking seperti ini, kita pilih salah satu aja, tapi tetap dengan acuan bahwa hasilnya mungkin berbeda gitu. Tapi di sini kita langsung pilih salah satu aja. Dari POM-QM ngerannya menghasilkan setelah pekerjaan 8 itu dilanjutkan pekerjaan 6. Nah, ketika menjalankan pekerjaan 6, pekerjaan 7 dan pekerjaan 5 harus siap. Kenapa? Karena pekerjaan 7 kan tadi sebelumnya belum dijalankan nih. Jadi harus tetap siap sedia. Terus pekerjaan 5 kenapa udah harus siap? Karena setelah pekerjaan 6 dilanjutkan dengan pekerjaan 5. Nah, kita bandingkan lagi nih, waktu operasi pekerjaan 7 dan pekerjaan 5 yang lebih lama itu kan pekerjaan 7, karena pekerjaan 7 itu 1 menit, pekerjaan 5 itu 0,5 menit ya ini, karena di POM-QM kan angka 0, kan nggak kebaca. Gitu. Jadi, setelah pekerjaan 6 dilanjutkan dengan pekerjaan 7. Pekerjaan 7 jalan, ready task-nya itu pekerjaan 5 dan 2, didapat dari mana? Pekerjaan 5 itu diturunkan dari sebelumnya yang belum bisa dijalankan, terus sama pekerjaan 2. Kenapa? Karena setelah pekerjaan 7 itu dilanjutkan dengan pekerjaan 2. Begitu.
Nah, kita bandingkan lagi pekerjaan 5 dan pekerjaan 2, mana yang lebih memakan waktu operasi lebih lama. Nah, terus dapat dilihat dari precedence diagram, itu lebih lama yang pekerjaan 5, gitu. Untuk cara pembacaan pengurutan pekerjaannya dalam setiap stasiun kerja itu, dilihat dari reditasnya lalu dibandingkan mana yang waktu operasinya lebih panjang. Yang waktu operasinya lebih panjang itu dijadikan pekerjaan lanjutan, begitu. Nah, untuk pengelompokan pekerjaan pada stasiun kerjanya, kenapa stasiun kerja 1 isinya pekerjaan 8675, sedangkan di stasiun kerja 2 isinya pekerjaan 421. Jumlah pekerjaan tiap stasiun kerjanya berbeda nih. Nah, kenapa? Karena penempatan beberapa pekerjaan ke dalam satu stasiun kerja itu didasarkan dengan waktu siklusnya. Jadi, total waktu operasi beberapa pekerjaan ini tidak boleh melebihi waktu siklusnya. Ketika dia belum atau sampai batas waktu siklus, dia dapat dikategorikan menjadi satu stasiun kerja. Bisa kita lihat di sini waktunya kan 1,4 tambah 1 tambah 1 tambah 0,5 menit, totalnya itu kan 3,9 menit nih. Nah, dia belum melebihi waktu siklus, makanya dia bisa jadi satu stasiun kerja. Nah, kenapa pekerjaan 4 nggak masuk ke stasiun kerja 1? Karena waktunya. Jadi kita lihat waktu operasinya tadi kan totalnya 3,9 menit nih. Ketika ditambahkan waktu operasinya pekerjaan 4 kan dia melebihi 4,2, melebihi waktu siklusnya. Nah, makanya untuk pekerjaan 4 ini dia diplotingkan, ditempatkan ke stasiun kerja baru, begitu. Nah, ini untuk summary statistiknya. Kita zoom full screen. Nah, ini ada summary statistiknya. Itu untuk cycle time-nya didapat 4,2 dari mana? Dari 100 unit per 7 hours ini. Jadi, kan kita satuannya dalam menit nih. Jadi, 7 dikali 60 itu kan 420 nih. Nah, waktunya itu dibagi dengan target produksi, yaitu sebanyak 100 unit. Jadi didapatkan cycle time-nya itu 4,2 menit. Untuk minimal theoretical of station ini, banyaknya stasiun kerja yang dihitung dari hasil perhitungan teoritis. Itu didapat dari pembagian antara time needed atau total waktu pekerjaan. Dari time needed ini dibagi dengan waktu siklus gitu. Jadi 11,35 dibagi 4,2 itu hasilnya 3. Actual of station itu banyaknya stasiun kerja yang dapat benar-benar dialokasikan gitu. Jadi ini juga 3. Terus untuk time allocated ini didapat dari waktu siklus itu dikali dengan jumlah stasiun kerja. Jadi 42 kali 3 itu menghasilkan time allocated. Untuk time needed itu tadi seperti yang saya sudah sebutkan, itu penjumlahan dari seluruh waktu pekerjaan. Jadi totalnya ini semua. Total ini semua itu time needed. Totalnya 11,35. Idle time itu dia waktu nganggur. Jadi itu didapatkan dari time allocated dikurangi time needed. Hasilnya 1,25. Terus efisiensi itu didapatkan dari persentase time needed terhadap time allocated. Jadi time needed dibagi time allocated dikali 100%. Itu didapatkan sebesar 90,08 dan balance delay-nya itu didapat dari 1 dikurangi efisiensinya tersebut. Gitu. Untuk pembacaan summary statistiknya ini mungkin teman-teman kalau mau sambil baca di handbook juga ada kok gitu. Nah, ini 0,95 itu apa? Jadi 0,95 kan ini kan dia ada di kolom time left. Nah, ini dapatkan dari mana? Jadi time left itu pengurangan dari cycle time terhadap waktu operasi yang terakhir. Jadi 4,2 kurangi 3,25 kan 0,95 tuh. Nah, jadi kita masih tersisa waktu di akhir itu 0,95 menit gitu. Oke, kita langsung masuk ke metode yang berikutnya. Itu most following test. Nah, jadi untuk pembacaan summary statistiknya, setiap metode itu hasilnya kebanyakan sama. Jadi kan tadi kita lihat di summary of heuristic result-nya, keempat metode itu kan menghasilkan jumlah stasiun kerja yang sama. Sehingga
dengan waktu siklus yang sama pula mereka akan menghasilkan nilai efisiensi yang sama gitu. Cuma di sini ada perbedaan di metode Viewers following test, nanti akan kita bahas. Jadi di sini untuk yang metode most following test untuk untuk assembly line balancing resultnya yang summary statistiknya akan sama aja, jadi nggak akan saya ulangi lagi penjelasannya. Nah, di sini kita bakal bahas gimana caranya pengurutan tiap pekerjaannya ke dalam stasiun kerjanya. Ini biar gampang kita sambil lihat precedence graph-nya juga. Nah, di sini most following task itu artinya kita mengurutkan pekerjaan itu didasarkan dengan mana pekerjaan yang memiliki pekerjaan pengikut lebih banyak gitu. Jadi di sini pekerjaan 8 dalam kurung 7 itu maksudnya apa? 7 itu maksudnya ada 7 pekerjaan yang mengikuti pekerjaan 8. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pekerjaan yang mengikuti pekerjaan 8 itu ada 7 pekerjaan. Nah, di sini pekerjaan pertama tetap pekerjaan 8 karena dia yang memulai, yang mengawali gitu. Nah, untuk setelah pekerjaan 8 selesai kan kita akan lanjut ke pekerjaan 6 atau 7. Karena anak panahnya kan mengarah ke pekerjaan 6 dan pekerjaan 7. Nah, pekerjaan 6 dan pekerjaan 7 ini dibandingkan banyaknya pekerjaan yang mengikuti. Pekerjaan 6 ini yang mengikuti ada 4. 1, 2, 3, 4. Pekerjaan 7 itu ada 2 yang mengikuti. 1, 2. Nah, dari 2 itu dibandingkan nih. Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak kan berarti pekerjaan 6 nih. Nah, sehingga setelah pekerjaan 8 dilanjutkan dengan pekerjaan 6. Ketika jalan pekerjaan 6, kita harus sudah siap pekerjaan berapa? Kita harus sudah siap pekerjaan 7 dan 5. Dari pekerjaan 7 dan 5, mana yang lebih banyak pengikut pekerjaannya? Lebih banyak yang pekerjaan 5. Jadi lanjutlah ke pekerjaan 5. Ketika kita jalan pekerjaan 5, kita harus sudah siap pekerjaan 7 dan 4. Karena tadi yang 7 kan sebelumnya belum dijalankan nih, jadi tetap harus siap sedia. Pekerjaan 4 karena setelah pekerjaan 5 itu dilanjutkan dengan pekerjaan 4. Dibandingkan nih pekerjaan 7 dan pekerjaan 4 pengikutnya ada berapa? Pekerjaan 7 ada 1, 2, pekerjaan 4 ada 1, 2, sama-sama 2 nih ada tie breaking. Jadi kita pilih salah satu aja bebas. Nah, di sini POMKM ngerannya memilih untuk pekerjaan 7. Gitu. Untuk penempatan tiap beberapa pekerjaan terhadap stasiun kerjanya juga tetap sama. Yang penting total waktu pekerjaan ini tidak melebihi waktu siklusnya gitu. Tidak melebihi 4,2 menit ini. Gitu. Terus kita lanjut ke metode berikutnya, rank positional weight. Jadi untuk rank positional weight ini dia pengurutan pekerjaannya itu didasarkan pada bobot kerja. Apa itu bobot kerja? Nah, kita sambil lihat grafnya juga seperti tadi biar lebih mudah. Nah, jadi di sini sama seperti tadi nih. Kan kita udah ada ready task-nya nih dari tiap pekerjaan. Jadi ketika kita masuk pekerjaan 8, kita harus siap pekerjaan 6 dan 7. Nah, tapi apa angka yang ada di dalam kurung itu? Angka yang ada di dalam kurung itu menandakan bobot pekerjaannya gitu. Jadi di sini pekerjaan 8, kenapa bobotnya didapatkan 11,35? 11,35 ini didapat dari total waktu operasi, total waktu pekerjaan dia sendiri ditambah dengan total waktu pekerjaan yang mengikutinya. Gitu. Jadi 11,35 itu didapatkan dari 1,4 waktu pekerjaannya dia sendiri ditambah waktu pekerjaan pengikutnya ditambah 1, 1, 1, 0,5, 1,2, 2, 3,25. Didapatkan 11,35. Gitu. Kita masuk ke pekerjaan 8, terus di pekerjaan 8 kita harus siap pekerjaan 6 dan 7 nih. Pekerjaan 6 didapat 7,95 dari mana? Didapat dari waktu pekerjaan dia sendiri, ini 1 menit, ditambah pekerjaan pengikutnya waktunya. Jadi ditambah 0,5, 1,2, 2, 3,25. Jadi didapatkan hasil 7,95. Untuk pekerjaan 7 juga, berapa bobot kerjanya? Berarti dia bobot kerjanya didapatkan dari waktu pekerjaan dia itu sendiri 1 menit ditambahkan waktu pekerjaan pengikutnya itu 1 menit dan 2 menit. Jadi didapatkan dia 4 menit bobotnya. Nah, di sini dari dua pekerjaan ini dibandingkan mana yang bobot kerjanya lebih besar.
lebih besar pekerjaan 6, jadi dilanjutkan dengan pekerjaan 6. Begitu juga dengan berikutnya gitu. Ini pekerjaan 7 dan pekerjaan 5 mana yang lebih berat bobotnya? 6,95. Itu bobot kerjanya pekerjaan 5, makanya dilanjutkan dengan pekerjaan 5. Begitu seterusnya. Untuk penempatan pekerjaannya ini tetap sama. Setiap stasiun kerja itu yang penting waktunya tidak melebihi waktu siklusnya gitu. Nah, tapi untuk metode ini POM-QM juga memberikan usulan yang lebih baik dengan menurunkan waktu siklusnya. Nah, kenapa waktu siklusnya bisa diturunkan? Jadi POM-QM ini kayak memberikan solusi supaya bisa didapatkan efisiensi yang lebih tinggi gitu, dengan dia tidak menggunakan cycle time yang udah kita berikan datanya, tapi dia menentukan sendiri. Didapat dari mana? Seperti yang udah tadi ku sebutin, itu kan cycle time bisa ditentuin dari dua tuh. Dari data produksi, dari target produksi, dan dari waktu operasi terbesar. Nah, di sini POM-QM itu memberikan solusi cycle time dengan waktu operasi terbesar. Nah, di sini 4,1 didapat dari di antara ketiga stasiun kerja ini, mana yang total waktu operasinya itu paling besar. Nah, kita dapat di stasiun kerja 1, itu dia total waktunya kan 1,4 tambah 1 tambah 0,5 tambah 1,2, itu kan hasilnya 4,1. Sedangkan untuk stasiun kerja 2 kan dia cuma 4 menit dan stasiun kerja 3 cuma 3,25 menit. Nah, dari ketiga stasiun kerja itu kan yang paling besar stasiun kerja yang pertama nih. Nah, itu total waktu operasinya itu dijadikan cycle time-nya begitu. Jadi, didapatkan efisiensi yang lebih besar sebesar 92,28%. Sedangkan di sini tadi kalau pakai cycle time yang kita kasih itu cuma didapat efisiensi sebesar 90,08% gitu. Nah, terus kita lanjut ke metode berikutnya yaitu shortest operation time. Untuk shortest operation time itu dia sebenarnya sama aja kayak longest operation time. Cuma dia yang diambil kebalikannya. Kalau longest operation time kan tadi yang diambil yang waktu operasinya lebih panjang. Kalau di sini kita diambilnya yang waktu operasinya lebih pendek gitu. Jadi kayak kita jalan pekerjaan 8 nih, kita harus siap pekerjaan 6 dan 7. Tapi tadi kan antara pekerjaan 6 dan 7 kan tie breaking nih. Dia waktu operasinya sama-sama 1 menit. Jadi di sini tetap kita ambil salah satu aja bebas, itu pekerjaan 6. Terus ketika jalan pekerjaan 6, kita harus siap pekerjaan 7 dan pekerjaan 5 nih. Nah, pekerjaan 7 kan dia 1 menit. Pekerjaan 5 itu tadi pekerjaan 5 itu kan dia 0,5 menit. Waktu operasi yang lebih pendek kan pekerjaan 5 nih. Nah, jadi yang setelah pekerjaan 6 itu dilanjutkan dengan pekerjaan 5 dengan waktu operasi yang lebih pendek gitu. Penempatan beberapa pekerjaan ini tetap berdasarkan cycle time-nya. Jadi yang penting waktu operasinya ini tidak melebihi cycle time-nya begitu. Gitu. Untuk metode yang terakhir, fewest following task ini juga kebalikannya dari most following task. Kalau most following task itu kan dia dibandingkan mana yang lebih banyak pengikut pekerjaannya. Nah, kalau fewest following task itu dilihat yang lebih dikit pekerjaan pengikutnya. Nah, jadi di sini kita sambil lihat precedence-nya. Aduh, gede banget. Nah, untuk pekerjaan 8 itu kan dia harus siap pekerjaan 6 dan 7. Nah, dari pekerjaan 6 dan 7 ini mana yang pekerjaan pengikutnya lebih sedikit? Pekerjaan 6 ini kan pengikutnya ada 1, 2, 3, 4. Pekerjaan 7 pengikutnya cuma ada 2, 1, 2. Nah, makanya dipilihlah pekerjaan 7. Jadi setelah pekerjaan 8 dilanjutkan dengan pekerjaan 7 gitu. Pekerjaan 7 udah harus siap pekerjaan berapa? 6 dan 2. Dibandingkan pekerjaan pengikutnya mana yang lebih mana yang lebih sedikit, itu yang dilanjutkan. Kan lebih dikit pekerjaan 2 nih. Nah, makanya dilanjutin dengan pekerjaan 2 gitu. Ini di stasiun kerja 1 cuma ada 3 pekerjaan karena setelah ditotalkan itu cycle time-nya didapat 3,4. Karena kalau dimasukkan pekerjaan 6 ke stasiun kerja 1 nanti kan totalnya 4,4 kan melebihi cycle time-nya nih. Jadi di stasiun kerja 1 itu cuma ada 3 pekerjaan ini. Juga POM-QM memberikan
better balance atau solusi yang lebih baik dengan mengurangi cycle time. Nah, jadi teman-teman bisa lihat notes-nya di sini. Cycle time-nya itu bisa dikurangi, tapi tanpa pengurangan stasiun kerjanya gitu. Nah, di sini bisa didapatkan hasil seperti ini karena POMKM-nya memberikan solusi yang lebih baik gitu. Oh, tadi belum dilihat full ya. Mohon maaf ya, koreksi ya. Jadi di sini kita dapatnya efisiensinya itu sebesar 67,56% karena didapatkan actual of station-nya itu sebanyak 4 stasiun kerja. Gitu. Jadi menurut teori kan tadi emang hasilnya 3 nih. 3 kan didapatkan dari time needed dibagi cycle time-nya. Secara teoritis kita dapat 3. Cuma setelah dialokasikan dengan metode ini, didapatkan 4 stasiun kerja gitu. Sehingga actual of station-nya kan didapatnya 4 nih. Nah, dengan stasiun kerja yang sebanyak 4, dia menurunkan efisiensinya nih. Hasil efisiensinya turun jadi hanya sebesar 67,56% gitu. Jadi bedanya itu ya, pengaruhnya banyak jumlah stasiun kerja ke efisiensi itu juga cukup besar. Jadi ketika jumlah stasiun kerja cuma nambah 1 tuh padahal, tapi efisiensinya langsung turun banget. Nah, di sini POMKM ngasih hasil yang lebih baik dengan menurunkan cycle time-nya. Jadi cycle time-nya itu menjadi 3,4, didapat dari waktu operasi stasiun kerja yang paling besar, itu ada di stasiun kerja 1. Ini totalnya 3,4% dijadikan waktu siklusnya. Sehingga dengan waktu siklus sebesar 3,4 menit ini, didapatkan efisiensi sebesar 83,46. Begitu. Oke, ini akhir dari assembly line balancing dengan menggunakan POMKM for Windows. Semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan. Aku minta maaf kalau tadi ada salah menyampaikan, kalau ada koreksi segala macam, atau ada pertanyaan, masukan, kritik, saran, bisa langsung komen atau langsung chat asisten masing-masing aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali.